Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ini ada suatu video yang mungkin akan menjadi hikmah ketika kita mendengarkannya. Oleh karena itu, simak sama-sama ya pemaparan daripada Ustadz Andri Kurniawan yang memaparkan rahasia Prabowo, presiden kita datang ke Beijing, Cina, dan bagaimana hubungan kita dengan Rusia. Oleh karena itu, mari kita simak sama-sama. Semoga kita semua mendapatkan hikmah di balik pemaparannya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, karena banyak yang mencaci maki ketika Presiden Prabowo ke Cina. Kan banyak yang mencaci maki itu, ya kan? Loh, ini sama saja meneruskan Mulyono. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya waktu itu kepingin tahu jawabannya pada orang yang paling dekat dengan Pak Prabowo. Alhamdulillah, saya mendapatkan jawaban langsung dari orang yang paling dekat, bahkan beliau penasihat Prabowo sampai hari ini. Jadi ternyata Pak, itu strategi siasat. Jadi beliau melakukan strategi siasat. Nah, kalau sudah masuk wilayah siasat, gak bisa dihukumi walak barok, gak bisa. Itu strategi. Sampai beliau memberikan rincian. Pesawat tempur generasi kelima Indonesia punya berapa? Cuma satu. Sementara Cina ratusan. Ini pesawat tempur generasi kelima. Sementara bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, 15 pangkalan militer Amerika itu sudah menghadap ke Indonesia semuanya. Bahkan pangkalan militer yang paling canggih milik Cina itu sudah berada di kawasan Natuna. Jadi Indonesia ini sudah benar-benar dalam kondisi danger, Pak. Tapi kan rakyat nggak banyak tahu. Nah, kalau umpama ratusan pesawat generasi kelima ini nyerang Indonesia, kira-kira ratusan dihadapi dengan satu itu mampu enggak? Buyar Pak Indonesia. Itu loh Pak. Jadi kita jangan idealis ini. Kita harus pakai strategi. Itu ternyata saya dapat jawaban langsung dari orang paling dekat dengan Presiden Prabowo sekarang ini. Jadi beliau sudah punya tahapan-tahapan. Akhirnya apa Pak? Untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini, Presiden Prabowo minta bantuan Rusia. Alhamdulillah, Rusia welcome. Langsung kapal nuklirnya sudah masuk ke perairan Indonesia. Bahkan bulan Desember ini insya Allah akan terjadi akan diadakan latihan bersama Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Rusia. Indonesia ini sudah danger, Pak. Mau digremes saja sama dua negara ini. Amerika 15 pangkalan militernya sudah menghadap Indonesia semua. Dan ini saya dapat informasi dari mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Beliau sampai ketika masih menjabat Panglima TNI, beliau sampai nyamar jadi turis. Kemana? Darwin, Australia. Ya Allah Pak, sudah istilahnya peralatan canggih sekali. Itu tinggal remote saja. 15 pangkalan militer Amerika itu sudah moncong senjatanya sudah mengarah ke Indonesia semua. Tinggal di remote, tinggal tombol saja. Itu loh Pak. Sementara Bapak Ibu tahu sendiri, di era Mulyono 10 tahun TNI dilemahkan, sehingga senjata yang paling canggih itu bukan milik TNI, milik Brimob. Jadi polisinya jadi militer di Indonesia, militernya jadi
dibalik Pak, dirusak betul oleh Mulyono ini. Hampir 10 tahun. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah beliau fokus pada kesejahteraan rakyat ini. Makanya beliau minta kepada seluruh Menteri, Panglima TNI, Kapolri penghematan untuk kesejahteraan rakyat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan sampai ini sebenarnya masalah rahasia. Rahasia kok disampaikan? Ya. Jadi sempat itu penasehatnya ini, gimana kalau Pak Wiranto? Ya kan? Gimana kalau Pak Wiranto bisa dimasukkan bisa masuk apa enggak? Nah ini penasehatnya ini ngomong ya nggak bisa, gitu ya. Apa Bang? Jadi ternyata Prabowo ini keislamannya itu dididik oleh neneknya, Makanya Bapak adab itu benar-benar dimasukkan oleh neneknya. Ya. Ibunya Kristiani, ya kan? Ibunya Kristen. Tapi neneknya yang benar punya pengaruh besar untuk bagaimana keprisaksiannya. Jadi sampai jangan dendam, jangan mencaci maki, ya kan? Empati terhadap orang-orang yang lemah, ya kan? Persaudaraan sesama Muslim itu benar-benar dibangun oleh neneknya. Makanya ketika penasehatnya ini memberikan info, jangan Pak Wiranto jangan dimasukkan. Apa jawaban Pak Prabowo? Nah karena yang memfitnah Pak Prabowo itu kan ini kadernya Jenderal LB Murdani, ya kan? Jadi memfitnahnya itu langsung ke elit lah, yaitu Pak Harto. Nggak tahunya di samping Pak Harto itu ada siapa? Ada putranya Pak Prabowo. Karena putranya Pak Prabowo itu kan cucu yang paling dicintai oleh Pak Harto. Jadi langsung mendengar langsung Pak itu Pak. Papi difitnah di depan Mbah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa jawaban Pak Prabowo? Fitnahnya itu urusan dengan Allah. Tapi Pak Wiranto itu Muslim, sesama Muslim saya harus bersaudara. Sehingga akhirnya Pak Wiranto dirangkul betul kan? Padahal yang mencopot pangkatnya siapa? Itu kadernya Jenderal LB Murdani. Ya. Tapi Masya Allah Pak, jiwa pemaafnya luar biasa. Makanya karakter beliau, kalau ada orang salah kemudian dia dimarahi betul tapi dikasih hadiah Pak. Itu memang karakter beliau. Rata-rata orang-orang yang bersalah kemudian dihabis sama beliau dikasih hadiah. Jadi seperti itulah karakternya. Tapi insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya optimis sekali. Insya Allah nanti setelah fokus pada kesejahteraan rakyat ini, beliau insya Allah ke depan akan membangun kekuatan militer. Beliau bercita-cita Indonesia akan menjadi negara adidaya ketiga setelah Amerika dan Cina. Itu cita-cita beliau. Karena apa? Bahkan siapa yang melatih dan mempersenjatai mana itu? Nurmiswari, Mujahidin yang ada di Filipina Selatan, Mindanao. Itu siapa yang melatih? Pak Prabowo. Bahkan siapa yang melatih pasukan elit Kamboja untuk menangkap Pol Pot? Itu presiden yang sangat biadab terhadap rakyatnya. Hampir 2,5 juta rakyat Kamboja dibunuh dengan cara-cara biadab, bahkan sampai tengkorak-tengkoraknya itu dibuat piramid seperti di Mesir Pak. Itu Kamboja. Nah siapa yang melatih pasukan elit Kamboja itu? Pak Prabowo. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah
Makanya ini bapak-bapak tahap demi tahap. Bahkan yang cukup mengagetkan kita belum 100 hari. Berapa ratus Jenderal Mulyono yang dihabisi? Berapa Pak? 300 jenderal yang pro terhadap Mulyono dihabisi sama Prabowo. Sudah tidak ada dalam struktur angkatan darat sekarang ini. Ini belum 100 hari. Makanya Pak, jangan nyaci maki beliau. Insya Allah bertahap. Makanya ini sudah masuk wilayah siasa, gak usah dukung. Insya Allah kita optimis. Ya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kok nyelonong ke sana ya? Balik lagi ke materi. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Di mana terjadinya perang malhamah antara kaum muslimin dan Rom? Ini A'ma Audabik di sini. A'ma itu satu danau yang luas, Dabik itu satu padang yang luas. Disinilah yang sering disebut dengan Halab Aleppo yang beberapa minggu yang lalu sudah dibebaskan oleh Mujahidin Suriah. Ya. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, 2012 akhir, tahun 2012 akhir selesai saya recovery akibat diracun itu. Alhamdulillah, saya berangkat ke Suriah. Dan saya berangkat dari Jabal Akrot. Jabal Akrot itu mayoritas didiami oleh keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu keturunannya banyak mungkin di Jabal Akrot, Provinsi Latakia. Saya berangkat dari Provinsi Latakia itu Pak tersebut. Nyampe di Halab Aleppo yang disebut A'ma Audabik, tempat nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Di belakang Rom ada 80 negara. Itu saya nyampainya siang, jam 2 siang. Walaupun perjalanan yang cukup menegangkan. Karena bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, malam hari itu saya sudah sore harinya saya diberi nasihat oleh dua syekh, yaitu Syekh Khalid dan Syekh Walid. Artinya apa? Saya sudah diberi warning. Antum kalau ke Halab jangan harap pulang ke Indonesia. Makanya Pak, malam hari itu saya dikasih nasihat, kalau antum melewati Thariqul Maut. Jadi kenapa kok disebut Thariqul Maut, jalan kematian, itu sepanjang 1 kilo panjangnya. Karena di situ pasti seringkali diroket Pak, oleh tentara-tentara Syiah Nusairiyah. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, bahkan pernah saya diajak oleh komandan yang ada di sana, Jabhat Nusrah itu diajak ke medan Ribat. Ya Allah, itu saya lihat strateginya itu seperti perang Khandaq. Jadi dibuat parit. Jadi ketika kita masuk parit itu, mereka tentara-tentara Syiah Nusairiyah itu tidak akan lihat kita. Dan itu ternyata begitu saya masuk medan Ribat itu, masuk ke dalam, itu kita bisa melihat itu sudah kurang lebih 7 kilo. Kita lihat bagaimana pergerakan tentara-tentara Bashar Assad. Itu sudah kita lihat di medan Ribat itu. Jadi tinggi, naik ke Gunung Terjal. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, saya diperlihatkan itu bunker. Jadi bunker di kawasan Idlib gitu ya, di kawasan Idlib itu bunker itu untuk persiapan 10 tahun peperangan yang akan datang. Sudah dipersiapkan. Nah, ini. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ketika saya ke Halab itu kan sudah diberitahu. Jadi ternyata yang walaupun Ustadz ya wedi pisan ya. Jadi ya wedi. Karena apa? Kalian tidak akan bisa pulang gitu. Wassalam sudah. Akhirnya HP waktu itu kan SMS, belum ada WA. Jadi langsung saya matikan. Soalnya kalau saya ngabari keluarga tambah kepikiran. Sehingga akhirnya malam itu Pak nggak bisa tidur. Benar nggak bisa tidur. Itu sudah saya banyak zikir, banyak doa. Sampai akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah sudah persiapan, sampai saya terus persiapannya itu sampai rinci sekali. Karena khawatir bapak-bapak, ibu-ibu kalau kena roket minimal kan hancur kan. Nah akhirnya kepala saya ini saya
anukan sorban terus sampai tebal. Habis itu pakai topi militer itu, topi militer. Saya pakai jaket double, Saya bawa AK-47 sama M16, jadi senjatanya dua saya bawa. Saya berangkat, Masya Allah, Alhamdulillah, sampai Thoriqul Maut, qadarullah, nggak ada serangan. Padahal saya lihat ada mobil yang terbakar seorangnya, tapi Alhamdulillah begitu saya lewat, Allah memberikan keselamatan. Sehingga akhirnya sampai tugas saya selesai, memberikan amanah dari masyarakat Malang Raya untuk memberikan obat-obatan, terus kemudian sembako dan sebagainya untuk korban-korban perang yang ada di Aleppo. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah Bapak-bapak selamat ini. Nggak sampai. Jadi ternyata akhirnya saya simpulkan mati syahid itu haknya Allah, bukan rekayasa manusia. Itu. Padahal waktu itu sudah diberitahu, ya saya sudah niat sudah, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan syahid. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah memberikan rincian. Kalau terjadi malhamah peperangan ini tadi, sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu, dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Padahal ini belum terjadi. Ini belum terjadi, tapi Rasulullah 1446 tahun yang lalu sudah ngasih kabar. Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Kemudian sepertiga pasukan Islam, kata Rasulullah, akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan mati syahid. Sepertiga pasukan Islam akan diberikan al-falah, kemenangan dari sisi Allah. Jadi malhamah peperangan antara kaum muslimin dan Rom dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberikan kabar. Bagaimana sikap kita terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah? Tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Itu sikap kita. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian baru thumma tagzuna dajjal fayaqtahu Allah. Kemudian Allah, kalian akan menaklukkan Dajjal, dan Allah akan menaklukkannya. Di mana Dajjal akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim, Asbahan. Asbahan itu kalau kita buka Google Map, kota Isfahan, Iran. Rasulullah mengabarkan di belakang Dajjal ada 70.000 orang Yahudi. Mereka pakai atoyalisa, jubah kebanggaan. Ini hadis Rawahu Muslim. Jadi jubah kebanggaan itu loh Pak, yang seperti sorban itu. Biasanya Bapak Ibu lihat di televisi orang-orang Yahudi yang sedang ibadah di tembok ratapan itu kan pakai sorban putih sama ada hitamnya itu sampai menutupi dadanya. Nah itu sorban, itu atoyalisa, jubah kebanggaan. Jadi di belakang Dajjal ada 70.000 orang Yahudi. Nah sekarang tanda-tandanya sudah mulai nampak apa belum? Masya Allah, sudah Pak, Ibu-ibu. Duta Besar Amerika untuk Iran nulis buku judulnya Mission to Iran. Ternyata di kota Isfahan Iran sekarang ini ada kurang lebih 80.000 orang-orang Yahudi. Berarti tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman ada 3 pasukan. Satu di Irak, satu di Syam, dan satu di Yaman. Nah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pilihkan kami, pilihlah di Syam atau di Yaman. Nah kenapa kok tidak di Irak? Rasulullah pernah ketika beliau berada di Madinah, beliau tunjuk ke arah timur itu, artinya di Irak itu tempat munculnya Kornus Syaitan, tanduk setan. Kenapa Rasulullah tidak memilihkan di Irak? Karena di Irak itu mulai dari awal itu tempat sumber fitnah akhir zaman.
itu di Iran. Makanya para sahabat disuruh untuk memilih Sam dan Yaman. Nah, kira-kira bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, di Sam, di Yaman, tanda-tandanya sudah mulai nampak enggak pergerakan mujahidin? Sudah. Di Sam sudah sekarang. Di Yaman sudah. Jadi sekarang ini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, akan muncul dua pasukan di akhir zaman, satu di Syam dan satu di Yaman. Sudah mulai nampak ini. Jadi ini semakin meyakinkan, semakin meningkatkan keimanan kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi siapa yang akan membunuh Dajjal? Siapa, Pak? Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah pemaparan daripada Ustadz Andri Kurniawan. Mudah-mudahan menjadi suatu hal yang dapat dipetik hikmahnya oleh kita semua ya, dan mudah-mudahan negara kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.